الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah sholat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan uzur atas keterlambatan tiba, karena tadi ada sedikit kendala di rumah sehingga tidak bisa langsung kemari. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermajlis, kita manfaatkan waktu yang ada insyaallah taala. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kita masih menyelesaikan bab yang berjudul Al-Wala wal Bara Kita sedang masih menyelesaikan bab yang berjudul Al-Wala wal Bara. Bab yang membahas tentang sikap berloyalitas dan berlepas diri. Bagi yang mencatat, coba dilihat Terakhir kita sedang di bagian yang mana? Terakhir itu bentuk-bentuk mualah Nomor berapa? Nomor 3 Oh sudah sampai 5. 4 sudah 4 sudah 5 belum? Yang kelima apa yang kelima? 5 sudah 6 belum 6 belum. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sedikit kita mengulas sebelum kita lanjutkan. Jadi sudah kita pelajari bersama bahwa al-wala, loyalitas orang yang bertauhid itu hanya diberikan kepada sesama yang bertauhid. Artinya loyalitas seorang muslim hanya diperuntukkan kepada sesama muslim. Ini sebagaimana yang Allah perintahkan. Baik. Itu wala. Dan bara, berlepas diri seorang muslim itu dia berikan kepada setiap orang kafir. Artinya seorang muslim itu mesti bersikap bara, berlepas diri dari setiap orang kafir. Oleh sebab itu bagi seorang muslim tidak dibolehkan untuk bersikap wala, loyalitas kepada orang-orang kafir. Ini hukumnya haram. Dan kita sudah sebutkan bahwa loyalitas kepada orang-orang kafir yang jelas diharamkan ini terbagi menjadi 2 macam Ada at-tawalli, ada apa?
al-muwalah ya. Ada dua. Yang pertama at-tawalli, yang kedua al-muwalah. Kalau at-tawalli itu sikap loyalitas kepada orang kafir disebabkan karena kekafirannya, ya, alias mencintai orang kafir karena kekafirannya, itu tawalli. Atau menolong orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Nah, ini yang disebut dengan apa? At-tawalli. Kalau at-tawalli ini, maka status hukumnya apa? Kufur akbar, ya, apa? Kufur akbar, kufur besar, menyebabkan orangnya keluar dari agama Islam. Itu tawalli, ya. Demikian. Tawalli, mencintai orang kafir karena kekafirannya, atau menolong orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Kalau seperti ini bentuk loyalitasnya, ini merupakan kufur besar yang menyebabkan orangnya keluar dari agama Islam. Nah, kita sedang pelajari mualah, ya. Mualah itu loyalitas untuk orang kafir, namun hanya karena sekedar perkara apa? Duniawi. Itu mualah itu, ya. Ini mualah di bawah at-tawalli. Mualah ini sikap loyalitas kepada orang-orang kafir hanya karena sekedar perkara apa? Duniawi. Ini hukumnya juga sama, haram, tapi tingkatannya di bawah yang sebelumnya. Kalau ini status hukumnya adalah dosa besar, ya. Mualah ini status hukumnya adalah dosa besar. Artinya pelakunya masih muslim, ya. Dia mencintai orang kafir karena perkara duniawi. Ini hukumnya haram, ya. Namun tidak sampai kufur besar. Dia hanya berupa dosa besar sehingga orangnya masih dikatakan apa? Muslim. Baik. Lalu kita di bulan lalu, ya, sedang menyebutkan bentuk-bentuk mualah kepada orang-orang kafir yang tadi sudah sampai nomor 5, ya. Nah, yang pertama apa yang pertama? Bertasyabbuh, ya, menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang menjadi apa? Ciri khas mereka. Ini tasyabbuh. Tasyabbuh ini hukumnya haram, ya. Seorang muslim menyerupai orang-orang kafir dalam perkara-perkara yang sebetulnya menjadi ciri khas orang-orang kafir, ya. Demikian. Bertasyabbuh. Yang kedua apa yang kedua? Lebih memilih bermukim di negeri orang-orang kafir dan tidak mau berpindah ke negeri kaum muslimin dalam rangka menyelamatkan agama. Ini juga hukumnya haram, ya. Adanya seorang muslim yang lebih suka dan lebih betah tinggal bersama orang-orang kafir. Demikian, dan tidak mau berhijrah, ya, ke negeri kaum muslimin dalam rangka menyelamatkan agama. Ini. Yang ketiga apa? Bersafar ke negeri orang-orang kafir dalam rangka apa? Wisata. Ini juga termasuk mualah, ya. Jalan-jalan ke negeri-negeri orang-orang kafir semata untuk wisata, ya. Ini juga termasuk mualah. Adapun kalau untuk kondisi darurat maka tidak mengapa. Tapi kalau cuma untuk jalan-jalan rekreasi ke negeri-negeri orang-orang kafir, ini hukumnya haram. Mualah ini, ya. Baik.
Nah sekarang nomor 3 ini ya, sayangnya didapati ya, ada sebagian travel umroh nih, ada sebagian travel umroh yang bikin paket-paket perjalanan umroh sekaligus wisata ke negeri-negeri orang-orang kafir. Ini nggak benar ini. Ini nggak benar nih. Ini travel cari duit ini ya. Ini. Kalau wisatanya ya masih ke negeri-negeri kaum muslimin masih tidak mengapa. Tapi kalau umroh sepaket, jalan-jalan wisata ke negeri-negeri orang-orang kafir, ini nggak benar ini, ya, nggak boleh ini, ya, termasuk mualah kepada orang-orang kafir. Dan tidak bisa dipungkiri ya, itu berwisata ke negeri-negeri orang kafir pasti akan sangat berpotensi untuk banyak melakukan dosa. Demikian. Ini sekarang gimana nih digabung umroh sama jalan-jalan ke negeri-negeri orang-orang kafir, gitu. Baik. Bahkan saya dapat omongan sendiri dari salah satu praktikusnya mengatakan, jadi kami ini jalan-jalan dulu Ustaz, baru umroh. Jadi dosa dulu baru taubat. Ini ngomong sendiri sama saya waktu itu, ya. Ada salah satu pelakunya. Jadi di settingnya begitu, jalan-jalan dulu, ya. Jadi puas-puasin cuci mata, jalan-jalan dulu, ya. Lihat tarik perut segala macam. Baru umroh. Jadi dosa dulu baru taubat. Nah ini nggak benar ini yang kayak begini ya, nggak mendidik. Baik. Yang keempat, apa yang keempat? Mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin atau pejabat yang memegang rahasia kaum muslimin, atau menjadikan orang-orang kafir sebagai orang kepercayaan dekat. Ini nggak boleh. Dalam syariat kita tidak boleh, ya. Allah firmankan itu di dalam Al-Quran ya, surat Ali Imran ayat 118. Allah sendiri yang melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Demikian. Baik. Yang kelima terakhir ya, yaitu apa? Menggunakan penanggalan dengan kalender orang-orang kafir seperti kalender Masehi ini. Ini juga termasuk mualah ini, ya. Demikian. Ketika ada seorang muslim hanya menggunakan ya kalender Masehi, ini termasuk mualah. Karena seorang muslim itu sudah punya kalender sendiri, yaitu kalender apa? Hijriyah. Kalau ada muslim meninggalkan kalender Hijriyah dan hanya menggunakan kalender Masehi, ini bentuk wala kepada orang-orang kafir. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu terakhir sampai nomor 5 ya. Sekarang lanjut nomor 6. Nomor 6 ialah turut serta pada peringatan hari raya mereka. Turut serta pada peringatan hari raya orang-orang kafir, atau membantu pelaksanaannya, atau mengucapkan selamat atas hari raya tersebut. Ini nomor 6, termasuk bentuk mualah, loyalitas kepada orang-orang kafir yang jelas hukumnya haram tanpa ragu, yaitu ikut-ikutan dengan peringatan hari raya orang-orang
orang-orang kafir. Ini hukumnya haram, ini dosa besar. Ya. Ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Yang bisa menyeret kepada ya batalnya tauhid. Hati-hati ini. Ya. Turut serta ya menghadiri acara peringatan hari raya mereka, turut membantu pelaksanaannya, atau hanya sekedar apa? Mengucapkan apa? Selamat, mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir, ini hukumnya haram, termasuk dosa besar, ya, karena merupakan bentuk mualah loyalitas kepada mereka, ya. Itu mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir, ya, ini nggak boleh. Demikian, ya. Ada muslim mengucapkan Merry Christmas, Merry Christmas, ini nggak boleh seperti itu. Demikian, ya. Apa? Merry Christmas and Happy New Year. Nggak boleh muslim ngomong kayak gitu, ya, mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir, ya, atas hari raya mereka, nggak boleh. Karena tidak ada satupun hari raya orang-orang kafir, melainkan memang di dalamnya mengandung kekafiran. Itu. Bagaimana mengucapkan selamat atas hari raya kebatilan? Itu, ya, nggak boleh. Demikian. Nah, ini sekarang tiap tahun, tiap masuk bulan Desember ribut, ya. Tiap tahun ribut. Ini boleh tidak mengucapkan selamat atau tidak? Ini ngajinya gimana ini tiap tahun ribut? Ya, orang yang ngerti tauhid jelas, ya. Tidak boleh mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir, nggak boleh. Demikian. Nah, sekarang ada fenomena muslim, ya, tidak ikut Natalan tapi ikut tahun baruan. Ini masih banyak ini nih. Masih banyak ini. Ya. Tidak ikut Natalan tapi ikut apa? Tahun baruan. Menyangka bahwa menyangka bahwa hari raya orang kafir itu cuma Natalan saja. Kalau tahun baruan bareng-bareng. Ya, umat Islam ikutan. Ini betul atau salah ini? Salah ini. Itu tahun baruan sepaket itu, ya, dengan hari raya Natal mereka. Makanya mereka sering sebut apa tadi? Merry Christmas and Happy sepaket, ya. Ini ada muslim nggak ikut Natalan tapi ikut tahun baruan. Haram hukumnya, nggak boleh, ya. Demikian. Di antara dalilnya lihat, ya. Di antara dalilnya itu di surat Al-Furqan, ya. Di antara dalilnya surat Al-Furqan ayat 72. Surat Al-Furqan ayat 72. Ya. Al-Furqan ayat 72. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, yang menyebutkan tentang di antara sifat para hamba Allah yang beriman. Di surat Al-Furqan ini ayat 72. Di rangkaian ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan sejumlah sifat hamba-hambanya yang beriman, ya. Di antaranya Allah katakan di Al-Furqan 72, walladzina la yashhaduna az-zur. Di antara hamba-hamba Allah yang beriman adalah mereka yang tidak turut menyaksikan, tidak turut menghadiri az-zur. Kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, maka kita akan dapati, ya, bahwa para ulama menafsirkan az-zur adalah hari raya orang-orang kafir. Itu, ya. Ini Allah sebutkan walladzina la yashhaduna az-zur. Ya, hamba-hamba Allah yang beriman itu adalah mereka yang tidak turut menyaksikan, tidak turut menghadiri az-zur. Az-zur ini secara bahasa maknanya kebohongan, kepalsuan.
Dan Allah menyebutkan hari raya orang-orang kafir sebagai az-zur, sebagai kepalsuan dan kebohongan. Merayakan kelahiran anak Tuhan dan seterusnya, ini kebohongan, ini kepalsuan. Ya, nggak boleh dihadiri. Ya, tidak boleh dihadiri, apalagi mengucapkan selamat, nggak boleh. Ya, bagaimana mengucapkan selamat atas kebohongan dan kepalsuan? Nah itu. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang berapa sekarang? Yang ketujuh. Yang ketujuh. Ya, yang ketujuh ialah menyanjung-nyanjung orang-orang kafir. Perhatikan ya. Yang ketujuh ialah menyanjung-nyanjung orang-orang kafir karena terperdaya dengan kehebatan mereka. Menyanjung-nyanjung orang-orang kafir karena terperdaya dengan kehebatan mereka dalam perkara duniawi, tanpa memandang batilnya agama mereka, ini nih, ini hukumnya haram, termasuk dosa besar, karena merupakan bentuk mualah, loyalitas kepada orang-orang kafir. Yaitu ketika ada muslim KTP-nya Islam, tapi selalu memuji-muji, menyanjung-nyanjung orang-orang apa? Orang-orang kafir, dielu-elukan, disanjung-sanjung, dipuji-puji, tanpa memandang batilnya agama mereka. Ini yang harus diperhatikan ini. Orang kafir mau sehebat apapun perkara duniawinya, tetap agama mereka apa? Batil. Ya. Demikian. Tidakkah kita baca di surat Al-Bayyinah ya? Di surat Al-Bayyinah. Apa kata Allah di surat Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lihat. Di surat Al-Bayyinah Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan kaum ya, dari golongan ahli kitab ataupun orang-orang musyrikin, kata Allah mereka itu fi nari jahannam. Di mana? Di dalam api neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Lalu kata Allah apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Perhatikan. Di surat Al-Bayyinah Allah menyatakan bahwa orang-orang kafir apapun agamanya, mereka itu syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Lihat, Allah katakan orang kafir itu seburuk-buruk manusia. Apapun kehebatan mereka dalam urusan dunia, tetap mereka itu syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Karena tidak ada artinya, tidak berguna kehebatan mereka dalam urusan dunia ketika mereka masih kafir. Itu. Lah sekarang ada muslim tukang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung orang-orang kafir, ya. Demikian. Tanpa memandang batilnya agama mereka. Ini nggak benar ini. Misalnya, ya, seseorang ya yang pernah jalan-jalan ke negeri-negeri orang-orang kafir, lalu dia dapati kehidupan orang-orang kafir misalnya lebih bersih, lebih rapi, lebih disiplin misalnya, lebih aman ya ketimbang yang ada di negeri kaum muslimin.
Dia katakan kaum muslimin jorok, kotor, berantakan, tidak aman, tidak disiplin. Lalu dia katakan kalau begitu orang-orang kafir lebih berakhlak ketimbang orang-orang muslim. Lihat, dia puji-puji, dia sanjung-sanjung orang-orang kafir. Sampai ada komentator yang mengatakan orang-orang kafir lebih islami daripada umat Islam sendiri. Kok bisa ngomong kayak begitu? Ya, ini namanya terperdaya, tertipu. Ya, kita katakan orang-orang kafir hidupnya mau sebersih apapun, serapi apapun, sedisiplin apapun, tetap selama mereka masih kafir, mereka itu syarrul bariyah itu. Tinggal kitanya aja umat Islam berbenah diri, memperbaiki diri. Kita yang lebih patut untuk hidup rapi, hidup bersih, dan seterusnya. Tapi hindari cara seperti itu. Ini orang-orang kafir dipuji-puji, disanjung-sanjung, lalu orang-orang Islam sendiri dikata-katain. Nah itu, ini nggak boleh yang kayak begini. Ya, demikian. Ini bahaya ini menjadi pintu kemunafikan ini. Kalau lebih suka memuji-muji orang-orang kafir. Ya. Dan biasanya statement-statement seperti itu muncul dan didengar ya di acara-acara televisi itu. Ya. Di acara-acara televisi. Itu sering ada pembicara-pembicara muslim tapi komentarnya selalu apa? Memuji-muji orang-orang kafir dan menyudutkan umat Islam. Ini nggak boleh nih, ya. Demikian. Baik, di antara dalilnya lihat. Surat Thaha ayat 131. Surat Thaha ayat 131. Lihat ayat ini. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka orang-orang kafir sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengannya. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Ini lihat, dalam ayat tersebut jelas Allah Ta'ala melarang kita untuk jangan sampai terperdaya, tertipu dengan kehebatan, keunggulan yang dimiliki oleh orang-orang kafir dalam urusan apa? Dunia. Itu jangan ya membuat terperdaya dan tertipu. Allah katakan itu cuma bunga kehidupan dunia yang Allah sengaja uji mereka dengannya. Itu. Dan Allah katakan di ujung ayat, ya, karunia Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Itu, ya. Jelas ini, ya. Jadi nggak benar, ya, kalau seseorang terperdaya, tertipu dengan kehebatan orang-orang kafir, kemudian orang-orang kafir dipuji-puji, dielu-elukan, lupa bahwa orang tersebut, ya, kufur kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Yang ke-8. Yang ke-8 termasuk mualah kepada orang-orang kafir ialah menamai anak dengan nama-nama khas mereka. Menamai anak dengan nama-nama khas orang-orang kafir. Ini jelas hukumnya haram, termasuk dosa besar, karena merupakan bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir, ya. Menamai anak dengan nama-nama khas orang-orang apa? Orang-orang kafir. Kok iso? Apa kok iso? Kok bisa?
Kok iso? Ada muslim ngasih nama anaknya Cristiano misalnya. Hah? Ini gimana ini bapak ibunya ini? Ya. Ngasih nama anak dengan nama-nama orang-orang kafir misalnya. Nah, ini sekarang udah mulai bermunculan nih gaya-gaya kayak begini nih, terutama ini pasutri-pasutri muda ini, ya. Sekarang ngasih nama anak aneh-aneh sekarang udah. Ya. Saya pernah nemu ada nama anak aneh ya. Namanya siapa? Namanya Queenabelle. Queenabelle. Nama apa ini? Muslim namanya yang jelas, weh. Yang nggak boleh nih. Ya, pokoknya nih ya jamaah sekalian kalau ada cucu baru lahir ya awas. Jangan ngasih nama anak yang aneh-aneh. Ya. Dengan nama-nama orang-orang kafir gak boleh, hati-hati. Hindari itu ya. Siapa namanya? Namanya Gonzales misalnya. Hah, Gonzales. Naon? Aneh-aneh aja. Jangan. Ya, demikian. Ini termasuk mualah ini kepada orang-orang kafir, gak boleh. Ya, ketika latah ikut-ikutan ngasih nama anak dengan nama-nama khas mereka. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu sangat perhatian terhadap pemberian apa? Nama. Nabi itu dulu Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian terhadap pemberian nama yang baik untuk anak. Makanya di beberapa riwayat itu ya beliau ganti beberapa nama sahabat yang nggak baik, yang nggak bagus diganti namanya. Ya. Lalu kalau ada nama-nama mengandung unsur kesyirikan, kekafiran, ganti namanya. Demikian. Makanya di antara contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis itu, khairul asma Abdurrahman afan. Khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi salah satu dalil betapa perhatian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya terhadap pemberian nama anak. Diajarkan itu ya, memberikan nama anak yang baik-baik, yang bagus-bagus ya. Jangan menggunakan nama-nama khas untuk orang-orang kafir. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Yang kesembilan ini yang terakhir ya. Di macam-macam mualah kepada orang-orang kafir. Yang kesembilan ialah memohonkan ampunan dan rahmat untuk orang-orang kafir. Memohonkan ampunan dan rahmat untuk orang-orang kafir. Ini hukumnya haram, termasuk dosa besar, karena merupakan bentuk loyalitas kepada mereka ya. Jadi beristighfar ya, mendoakan orang-orang kafir agar mendapatkan ampunan, agar mendapatkan rahmat, ini hukumnya haram. Perhatikan ya. Mendoakan orang-orang kafir agar mendapatkan ampunan, agar mendapatkan rahmat, ini hukumnya apa? Haram. Yang dibolehkan mendoakan orang-orang kafir itu dengan apa? Hidayah, petunjuk ya. Perhatikan ya. Jadi yang dibolehkan itu mendoakan orang-orang kafir agar dapat apa? Hidayah. Itu kalau masih hidup. Tapi kalau orang-orang kafirnya sudah mati, udah gak ada harapan. Kalau orang-orang kafirnya sudah mati, sudah tidak ada harapan ya. Tidak bisa didoakan apa-apa lagi. Tidak bisa didoakan hidayah. Ya, udah mati. Demikian pula tidak bisa ya didoakan untuk mendapatkan ampunan dan rahmat, gak boleh. Ya. Demikian. Karena yang melarang demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah sendiri yang melarang orang-orang beriman untuk mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang-orang kafir. Ya, itu ada di surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah ayat 113.
13, dilihat ya. At-Taubah ayat 113. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Artinya, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu merupakan kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu merupakan penghuni neraka jahim. Nah, ini lihat, Allah katakan apa tadi? Gak pantas, tidak sepatutnya kalau ada orang beriman mendoakan ampunan untuk orang-orang kafir. Demikian, tanpa terkecuali siapapun orang kafir itu, hatta orang tua kandung sendiri nggak boleh didoakan rahmat dan tidak boleh didoakan ampunan. Ya, Allah yang katakan nggak pantas. Bagaimana didoakan rahmat, bagaimana didoakan ampunan, padahal telah jelas kata Allah mereka itu akan menjadi ashabul jahim, ya, para penghuni neraka jahim. Demikian. Baik, beres jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Selesailah kita dari menyebutkan 9 tadi ya, 9 bentuk mualah loyalitas kepada orang-orang kafir, yang sebetulnya ada pembahasan sedikit lagi pada bab ini ya, yang belum selesai. Tapi sekarang jam berapa sekarang? Sudah jam 6 ya. Baik, sebelum dilanjut ya, coba ada yang ingin disampaikan atau tidak? Ada yang disampaikan atau tidak? Kalau ada silakan. Nah, udah bunyi itu alarmnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ruangan kantor suasananya berbeda. Juga termasuk saya berpengalaman atas. Baik, terima kasih banyak ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Sekarang ya, ini seorang muslim bekerja dan di lingkungan kerjanya ya, dikelilingi atau banyak orang-orang kafir ya, non muslim. Maka sebagai pegawai muslim ya, cukup fokus menunaikan kewajiban kesepakatan kerja, apa yang menjadi tugas dia, apa yang menjadi tanggung jawab dia, yaitu dia laksanakan. Demikian, seperti itu. Dan dalam Islam ya, dalam Islam ini termasuk ranah contoh yang tidak mengapa ya, dibolehkan ketika seorang muslim bekerja namun ya dikelilingi oleh orang-orang kafir ya. Ini termasuk urusan muamalah yang dibolehkan. Demikian, seperti itu ya. Kalau demikian kondisinya, tinggal lanjutkan saja sebagai seorang muslim untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia di pekerjaan tersebut, dan ya, dia juga berusaha memanfaatkan momen itu sebagai momen untuk menunjukkan kepribadian Islami yang sesungguhnya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada nilai dakwah di situ. Demikian ya. Kita tunjukkan akhlak Islam dan seterusnya ya. Dan tidak mengapa ada selipan-selipan dakwah, tidak mengapa. Ya, urusan terima nggak terima terserah, ada dakwah di situ. Demikian ya. Itu misalnya ya, ada dari kawan kerja orang kafir yang kita ajak untuk login masuk Islam ya, login ya. Demikian
Kita tanya kapan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu, tembak aja langsung. Kalau emang udah deket akrab ya, biasanya kalau dengan canda biasa itu. Ya kapan? Udah makin tua nih, kapan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya biar kita di surga bareng. Nah itu, seperti itu. Wallah alam. Pokoknya tunjukkan akhlak dan ada selipan dakwah di situ. Apa lagi ada nggak yang lain? Yang lain ada? Ibu-ibu kalau ada? Tidak ada? Ini mataharinya masih gelap ya, belum tinggi ya. Kalau gitu dilanjut sedikit boleh? Tidak mengapa ya? Kalau ada yang buru-buru ya tidak mengapa, bisa izin lebih dulu. Nah, kita lanjut sedikit nih. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ada tambahan faedah sedikit tentang pengelompokan manusia. Ya, pengelompokan manusia dalam pemberian al-wala dan al-bara. Pengelompokan manusia dalam pemberian al-wala dan al-bara. Ya, artinya begini. Dari seluruh macam manusia, ya, dari sisi pemberian, loyalitas dan berlepas diri itu dibagi menjadi 3 kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang diberikan al-wala atau loyalitas secara penuh. Nih, ini nomor 1 nih. Ini kelompok pertama. Orang-orang yang diberikan loyalitas secara penuh. Diberikan loyalitas diberikan loyalitas total penuh. Kelompok kedua, orang-orang yang diberikan al-bara, berlepas diri secara penuh, ya. Orang-orang yang diberikan al-bara, berlepas diri secara penuh. Ada lagi kelompok ketiga, orang-orang ya yang diberikan loyalitas dari satu sisi dan juga diberikan ya al-bara, berlepas diri dari sisi yang lain. Ini kelompok ketiga nih. Adanya orang-orang yang diberikan loyalitas dari satu sisi dan juga diberikan al-bara dari satu sisi yang lain. Baik, pahami ini ya. Jadi manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang diberikan loyalitas penuh. Kelompok kedua adalah kelompok yang diberikan al-bara secara penuh, alias berlepas diri dari mereka secara utuh. Ada lagi kelompok ketiga, ya, dari satu sisi dikasih loyalitas, dari sisi yang lain dikasih al-bara, berlepas diri. Ah, itu. Nah, sekarang siapa orang-orangnya? Kalau kelompok yang pertama, yaitu kelompok manusia yang harus diberikan loyalitas secara penuh, mereka adalah orang-orang beriman yang saleh. Mereka adalah orang-orang beriman yang saleh. Jadi untuk orang-orang beriman, nggak cuma beriman, saleh, ya, taat, bukan ahli maksiat. Maka untuk kelompok yang pertama ini harus diberikan al-wala, loyalitas secara utuh, secara penuh. Siapa contohnya? Yang pertama jelas para nabi dan para rasul. Ini yang pertama nih, contohnya para nabi dan para rasul. Ya, dan yang paling utama ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena para nabi dan para rasul adalah orang-orang terdepan di dalam keimanan dan kesolehan. Oleh sebab itu mereka harus diberikan apa? Loyalitas secara penuh. Boleh tidak seorang muslim memusuhi salah seorang nabi? Jawabnya nggak boleh, nggak boleh, ya. Tidak boleh ada satupun nabi dan rasul yang tidak disukai atau dibenci oleh seorang muslim, nggak boleh. Siapa lagi contohnya? Ya,
ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Jadi ahlul bait ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk orang-orang yang mesti diberikan loyalitas secara apa? Penuh ya. Tentu ahlul bait yang dimaksud adalah ahlul bait yang beriman dan saleh, itu ya, seperti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluarga dan keturunan beliau ya, yang beriman lagi saleh. Ini semua harus diberikan apa? Loyalitas secara penuh. Siapa lagi? Contohnya para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ini harus diberikan loyalitas secara penuh. Boleh tidak seorang muslim membenci atau bahkan mencaci maki para sahabat? Jawabnya apa? Enggak boleh. Muslim harus mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya ya. Demikian ya. Lalu siapa lagi? Lalu ya, para salaf secara umum ya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, para imam, para ulama. Ini mereka adalah orang-orang yang mesti diberikan loyalitas secara apa? Secara penuh. Gak boleh ada satupun dari mereka yang dimusuhi ya. Tadi ya contohnya ya, para nabi, ahlul bait, kemudian para sahabat, para salaf ya, dan lain-lain. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang diberikan al-bara' secara penuh. Artinya benar-benar berlepas diri dari mereka secara utuh ya. Demikian. Tidak memberikan loyalitas, tidak memberikan al-wala. Siapa mereka ini? Ya, maka jawabnya jelas. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik ya. Jadi ini kelompok manusia yang kedua ya, yaitu orang-orang yang harus diberikan al-bara' secara penuh ya, berlepas diri dari mereka ya. Demikian, tidak memberikan kecintaan kepada mereka, apalagi kecintaan terhadap agamanya, nggak boleh ya. Ini kelompok kedua ini ialah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik. Yang ketiga ya, kelompok ketiga adalah orang-orang yang dari satu sisi diberikan al-wala, dari sisi lain juga diberikan al-bara'. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang beriman yang ahli maksiat. Mereka adalah orang-orang beriman yang ahli maksiat. Ada nggak orang beriman tapi juga ahli maksiat? Ada nggak? Banyak. Itu ya. Bukan cuma ada apa? Banyak. Dia beriman tapi dia juga ahli maksiat. Bagaimana sikap kita kepada orang seperti ini? Apakah kita berikan al-wala penuh ataukah kita berikan al-bara' penuh? Jawabnya gimana tadi? Dari satu sisi kita berikan al-wala, dari sisi lain kita berikan apa? Al-bara'. Mereka kita berikan al-wala karena keimanannya, masih beriman, dan mereka kita berikan al-bara' karena kemaksiatannya. Itu jelas ya. Jadi untuk orang beriman ahli maksiat itu sebagian kita berikan al-wala ya, bersama dengan itu juga kita berikan al-bara' ya. Jadi begini, orang beriman ahli maksiat itu tidak boleh dicintai secara penuh, dalam artian ya menyetujui kemaksiatannya, dan juga tidak boleh dibenci secara penuh karena dia masih beriman, jelas ya. Itu. Jadi kalau menemukan ada orang beriman ahli maksiat, maka dia masih tetap kita cintai karena keimanannya, namun dia tetap kita berikan al-bara' karena kemaksiatannya. Kita tidak setuju dan kita ingkari kemungkaran dan kemaksiatan yang dia lakukan. Yang terakhir, sebelum materinya ditutup, ini ada catatan penting pada bab al-wala wal bara', yaitu yang pertama, catatannya ialah ya, Allah telah menjadikan berbuat baik dan berlaku adil sebagai landasan
Allah telah menjadikan berbuat baik dan berlaku adil sebagai landasan dalam bermuamalah dengan orang kafir yang berdamai, dalam bermuamalah dengan orang kafir yang berdamai. Singkatnya begini, orang kafir itu macam-macam, ya. Ada kafir harbi, ya, kafir yang memerangi kaum muslimin. Ada juga kafir yang berdamai. Itu secara garis besar, ya. Ya, orang kafir itu ada kafir yang memerangi, ada kafir yang berdamai. Nah, kalau orang kafirnya ini adalah orang kafir yang berdamai, maka dalam Islam dibolehkan muslim bermuamalah dengan dia dalam urusan duniawi. Yang Allah perintahkan landasannya ialah berbuat baik dan berlaku adil. Perhatikan ini, perhatikan ya. Jadi artinya begini, di satu sisi kita mesti bersikap barok kepada orang-orang kafir. Bersamaan dengan itu Allah perintahkan kita untuk selalu berlaku baik, berlaku adil kepada mereka di dalam bermuamalah itu, ya. Itu dalilnya lihat tuh di surat Al-Mumtahanah ayat 8. Al-Mumtahanah ayat 8, ya. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku apa? Adil. Nah, ini lihat tuh, lihat. Jadi perhatikan ya, kita tidak boleh mencintai orang kafir, kita tidak boleh mencintai kekafiran mereka. Tetapi bersamaan dengan itu Allah suruh kita untuk apa? Berbuat baik, berlaku adil di dalam bermuamalah. Jadi perhatikan ya, ya. Ketika kita bersikap barok kepada orang-orang kafir, bukan maksudnya kita dibolehkan semena-mena menggolimi, menyakiti, ya, dan mengganggu mereka, nggak boleh. Ah, itu lihat. Ah, ini ya, Islam mengatur demikian. Bahkan terakhir nih, Allah juga telah mengharamkan, ini catatan yang kedua. Catatan yang kedua, Allah juga telah mengharamkan sikap zalim terhadap mereka. Allah juga telah mengharamkan sikap zalim terhadap mereka dan memberikan ancaman keras atasnya. Allah telah mengharamkan sikap zalim terhadap orang-orang kafir yang berdamai dan memberikan ancaman keras atasnya. Perhatikan ya. Jadi kita tadi bersikap barok kepada orang-orang kafir, ya. Tidak kita cintai mereka dan tidak juga kita cintai agamanya. Tapi bersamaan dengan itu tadi dalam urusan muamalah Allah suruh tadi berbuat baik, berlaku adil dan tidak boleh berlaku zalim. Dalilnya lihat, ada hadis yang sahih terakhir. Nabi SAW bersabda, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, ya, yakni yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, kafir yang berdamai, ya, kalau dibunuh maka orangnya, ya, tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga tersebut bisa didapati dari jarak perjalanan 40 tahun. Tuh lihat. Jadi perhatikan ya, kita wajib bersikap barok kepada orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang kafirnya adalah orang-orang kafir yang berdamai, kita disuruh berbuat baik, berlaku adil dalam bermuamalah dengan mereka, dan kita diharamkan untuk apa tadi? Berlaku zalim. Sampai diancam tadi, kalau ada muslim membunuh orang kafir yang berdamai,
yang dijaga keamanannya oleh pemerintah, ya. Kata Nabi SAW, muslim seperti ini tidak akan mencium aroma surga. Lihat, gara-gara bunuh orang kafir yang berdamai. Nah, itu, ya. Kalau dibunuh, maka pelakunya terancam tidak akan mencium aroma surga. Beres, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita dari materi al-wala wal bara. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kalau masih ada umur, ya, kita akan pelajari bab yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Sekali lagi ditawarkan, ada yang ingin disampaikan atau tidak? Ada, ya silakan. Ya.